Kali ini saya akan mempresentasikan materi komponen-komponen pengembangan kurikulum. Secara umum, komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen utama. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, bahan materi, dan yang ketiga adalah organisasi, dan yang keempat, evaluasi. Langsung ke pembahasan komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan sebuah komponen kurikulum yang fundamental dan peka sekali karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Dan komponen tujuan terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tatanan nasional dalam pencapaian dapat terwujud sebagai warga negara kepribadian nasional dan bertanggung jawab serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, tujuan pendidikan lembaga atau institusional yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan dalam pencapaiannya dapat terwujud sebagai tamatan sekolah yang mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler mata pelajaran. Tujuan pendidikan ini yang ingin dicapai adalah tingkat tataran mata pelajaran yang berbidang studi dalam usaha pencapaian dapat terwujud sebagai siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang dipelajari. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional. Yang tujuan ini yang dicapai adalah tingkat tataran pengajaran yang dapat terwujud sebagai bentuk watak, kemampuan berpikir, dan keterampilan teknologi secara bertahap. Pada dasarnya tujuan ini merupakan perincian lebih lanjut dari tujuan instruksional menjadi sub bidang studi sehingga menjadi tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita lanjut ke komponen pengembangan kurikulum, yaitu komponen isi, materi, atau bahan ajar. Konten atau isi kurikulum adalah susunan bahan kajian dan pembelajaran yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi bahan kajian dan juga mata pelajaran. Bahan ajar sendiri tersusun atas topik-topik atau sub-sub topik tertentu. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan isi kurikulum adalah yang pertama, signifikasi, yaitu konten sebaiknya penting dan disiplin ilmu atau tema studi. Yang ketiga, relevansi sosial atau kontennya sebaiknya yaitu sesuai dengan nilai moral, cita-cita, permasalahan sosial, isu kontroversial, dan sebagainya. Yang keempat, kegunaan atau yaitu konten sebaiknya berguna untuk mempersiapkan siswa menuju kehidupan kedewasa. Yang kelima, kemampuan, yaitu konten sebaiknya sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keenam, minat, sesuainya konten yang berkaitan dengan minat siswa. Oke, kita lanjut ke komponen organisasi. Komponen organisasi adalah tatanan materi baik yang berkenan dengan bentuk bahan dan pelaksanaannya. Tatanan materi yang berkenan dengan bentuk bahan struktur horizontal yaitu dengan cara yang pertama, pemisahan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua, penyinggungan atau penghubungan antara bahan kurikulum dalam berbagai mata pelajaran. Pemaduan bahan kurikulum dari beberapa mata pelajaran dalam cakupan topik yang sedang dikaji. Kurikulum yang berintegrasi itu dapat berupa yang pertama, paduan mata pelajaran serumpun. Yang kedua, materi atau bahan dalam mata pelajaran tertentu sebagai suatu unit, kelompok, atau aspek dalam pengkajian dalam suatu topik. Yang ketiga, paduan materi atau bahan materi pelajaran yang relevan dengan suatu proyek kegiatan belajar mengajar atau mencegah masalah. Oke, kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi merupakan alat ukur untuk mengetahui keterlaksanaan program dan juga tingkat keberhasilan yang telah dicapai dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Alat evaluasi kurikulum harus ditetapkan secara valid dan dapat dilihat seluruh aspek kurikulum atau dilihat dari proses dan hasil. Keempat komponen tersebut merupakan salah satu kesatuan yang terintegrasi, saling mempengaruhi dan juga menentukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kurikulum merupakan alat untuk merealisasikan
merealisasikan harapan atau tujuan suatu pendidikan. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sangat penting karena berfungsi sebagai alat dan menata dan juga mengelola program pendidikan. Dan kurikulum program tertulis atau disebut sebagai kurikulum ideal. Kurikulum berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pendidikan atau pembelajaran sebelum kurikulum tersebut diaplikasikan ke program-program nyata. Oke, sekian, semoga bermanfaat, dan materi kedua saya serahkan ke Saudara Tutik Handayani. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah atau sekolah. Nah, adapun pendapat menurut Ralph Taylor dalam M. Ahmad dan kawan-kawan tahun 1997 mengatakan bahwa ada 4 penentu dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di sini merupakan arahan atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Nah, adapun 3 aspek yang harus dikembangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Taylor. Yang pertama yaitu hakikat peserta didik, yang kedua kehidupan masyarakat masa kini, dan yang terakhir yaitu pandangan para ahli bidang studi. Nah, yang kedua yaitu menentukan proses pembelajaran. Dalam menentukan proses pembelajaran, apa yang paling cocok dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menentukan organisasi pengalaman belajar. Nah, setelah proses pembelajaran ditentukan, selanjutnya menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isu atau materi belajar. Dan yang terakhir yaitu menentukan evaluasi pembelajaran. Menentukan jenis evaluasi apa yang cocok digunakan merupakan kegiatan akhir dalam model Taylor. Nah, untuk memahami model-model pengembangan kurikulum yaitu ada 2 model. Yang pertama, model pengembangan kurikulum menurut Robert Esai. Ada 4 model pengembangan kurikulum menurut Robert Esai. Yang pertama yaitu model administrasi. Model yang paling awal dan sangat umum adalah model administrasi, karena model ini menggunakan prosedur garis tab atau garis komando dari atas ke bawah, atau top down atau sentralisasi. Maksudnya pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas. Dalam model administratif, inisiatifnya menggunakan prosedur administrasi, sehingga Dinas Pendidikan memiliki beberapa komisi dan komisi tingkat atas atau BSMP atau Puskur yang menentukan kurikulum sampai tingkat bawah, atau sekolah atau MGMP yang melaksanakan kurikulum tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Adapun model kedua yang dikemukakan yaitu model akar rumput atau grassroots. Penerapan kurikulum model akar rumput bertolak belakang dengan model administratif dalam beberapa poin yang sangat berarti, misalnya dalam hal inisiatif guru dan pembuatan keputusan dalam pengembangan program pembelajaran. Nah, model akar rumput yang berorientasi demokratif mengakui 2 hal. Yang pertama yaitu kurikulum hanya dapat diimplementasikan dengan sukses bila guru dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengembangannya. Yang kedua yaitu tidak hanya orang-orang tetapi peserta didik, guru dan anggota masyarakat lainnya hanya dilibatkan dalam proses perencanaan kurikulum. Adapun 4 prinsip yang mendasari model grassroots. Yang pertama yaitu kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang kedua yaitu kompetensi guru akan meningkat bila
mereka terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Yang ketiga yaitu keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan dan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasilnya, dan akan sangat meningkatkan keyakinannya. Dan yang terakhir yaitu dalam kelompok tatap muka, guru akan memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar tujuan dan rencana pembelajaran. Nah, adapun model ketiga yang dikemukakan yaitu model terbalik atau TABA. Model ini merupakan bentuk urutan tradisional yang paling sederhana dari pengembangan kurikulum untuk diseleksi para komite. Nah, kelebihan utama model pengembangan kurikulum ini adalah memungkinkan terjadinya integrasi antara teori dan praktek. Dalam hal ini, orang-orang akan mampu menjalankan sesuatu jika menyadari apa yang akan dilaksanakannya. Adapun model yang terakhir yaitu The Systematic Action Research Model atau model pemecahan masalah. Model ini juga dikenakan dengan nama Action Research Model karena dari sisi proses kurikulum, model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Sukmadinata menyebutkan ada dua langkah dalam penyusunan kurikulum jenis ini. Yang pertama yaitu melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Data atau informasi yang dikumpulkan hendaknya valid dan reliable sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan penyusunan kurikulum. Yang kedua yaitu melakukan implementasi atau keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Adapun model terakhir dalam model-model pengembangan kurikulum yaitu model hubungan interpersonal dari Rogers. Model ini berdasarkan atas kebutuhan untuk menciptakan serta memelihara suasana yang baik terhadap perubahan. Dalam melaksanakan hal ini digunakan pengalaman kelompok yang intensif untuk menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai keterampilan saat pengalaman yang mendasar. Sedikitnya ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk menjalin hubungan interpersonal dalam pengembangan kurikulum model Rogers. Langkah yang pertama yaitu memilih target pendidikan. Kriteria untuk memilih ini hanyalah bahwa satu atau lebih dari individu beberapa dalam posisi pemimpin. Beberapa keuntungan dari kelompok intensif ini ialah yang pertama, setiap anggota dapat meneliti kembali apa yang diyakininya. Yang kedua, menemukan ide yang inovatif dengan lebih mudah dan kurang mengandung resiko dalam penerapannya. Yang ketiga, kurang memperhatikan berbagai aturan yang birokratis. Yang keempat, berkomunikasi secara jelas, realistis, dan terbuka. Yang kelima, lebih menghargai orang lain secara demokratis. Dan yang keenam itu secara terbuka mengadakan perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Dan yang terakhir, mampu menerima umpan balik yang positif maupun negatif dan mempergunakan secara konstruktif. Langkah kedua yaitu kelompok intensif di antara para guru, prinsip sama dengan model administrator, di mana pengalamannya lebih lama dan dapat dipertimbangkan dengan masalah ukuran staf, finansial, serta berbagai variasinya. Kegiatan ini memberikan keuntungan seperti mampu mendengarkan peserta didik, menerima ide yang inovatif dari peserta didik. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan interaksi peserta didik, terutama yang menyangkut bahan pelajaran. Dan yang keempat, memecahkan masalah bersama peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan suasana kelas yang demokratis. Adapun langkah ketiga yaitu pengembangan pengalaman kelompok intensif untuk unit kelas atau pembelajaran.
dengan tujuan menciptakan suasana yang lebih bebas dan menyenangkan. Adapun pengaruh pengalaman ini bagi peserta didik yaitu peserta didik merasa lebih bebas mengemukakan perasaan yang positif maupun negatif di kelas. Yang kedua yaitu bekerja berdasarkan perasaan yang mengarah pada penyelesaian secara realistis. Dan yang ketiga memiliki lebih banyak energi untuk belajar karena kurang memiliki rasa takut terhadap penilaian dan hukuman. Dan yang keempat itu menemukan rasa tanggung jawab terhadap cara belajarnya sendiri. Dan yang terakhir menemukan proses belajar untuk menangani masalah hidupnya. Adapun langkah yang terakhir yaitu berhubungan dengan keterlibatan kelompok intensif dari orang tua peserta didik untuk menciptakan hubungan sesama orang tua, anak, dan sekolah. Tujuan akhir dari model Rogers ini ialah berkumpulnya apa yang disebut kelompok vertikal, yaitu berkumpulnya berbagai orang yang merasa terlibat dalam pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.